tahun 1901, tahun itu 1901, Belanda merubah kebijakan. Pribumi Muslim boleh sekolah, dibuka pintu sekolah. Nah, orang-orang yang nantinya akan menjadi kader Muhammadiyah sekolah. Muhammadiyah belum lahir, Muhammadiyah lahir tahun 12. Yang nantinya akan menjadi kader Muhammadiyah menerima sekolah, masuk sekolah Belanda. Maka Muhammadiyah berjasa besar. Jasa agung Muhammadiyah itu apa? Menjaga iman dan Islamnya orang Islam yang kerja di kantor Belanda, di kota-kota. Itu tidak murtad, dijaga oleh Muhammadiyah. Orang Islam yang kerja di kantor Belanda, bukan murtad, itu menjagani Muhammadiyah. Nah, kiai-kiai yang nantinya akan jadi NU, Belanda membuka pintu sekolah, malah haram sekolah Belanda. Jangan kiai lama, ayah saya baru wafat tahun 90, haram sekolah. Nulis dari kiri haram, dari kanan nulis tuh, dan dari kiri. Pakai celana pendek gak boleh, laki-laki, bagi perempuan. Celana pendek gak boleh, kecuali masih kecil. Sekolah SD gak boleh. Pakai dasi haram, pakai celana haram, tidak pakai kopiah, tidak sah jadi saksi nikah. Itu ayah saya belum gak kuno banget, dia baru wafat tahun 90-an. Ya Allah, saking bencinya pada Belanda. Kiai-kiai menolak sekolah Belanda, lari ke kampung-kampung, ke desa-desa, menjaga, merawat tafakuh fiddin. Gak usah dengan orang Islam kota. Yang penting, kata Kiai, kita jaga tafakuh fiddin, pemahaman agama yang asli, yang benar, yang orisinil, kita jaga, kita rawat. Karena tanpa dasar pemahaman yang benar, pemahaman yang rojeh dalam agama, tidak mungkin orang bisa beragama dengan benar kalau pemahamannya tidak rojeh, tidak mutafaqih. Maka kiai-kiai membangun pesantren, yang penting mendalami ilmu agama. Gak penting ngurusi wong kota, sangat penting. Ngurusi Belanda mereka gak penting. Penting ngurusi ta'lim Islam. Maka para ulama, para kiai pesantren berjasa besar melanjutkan, meneruskan, melestarikan ulumuddin Islam yang dulu dimulai oleh para ulama, para tabi'in, dan seterusnya. Hadirin saya hormati, para sahabat itu berjasa besar menyebarkan agama Islam sampai ke perbatasan India, Qutaibah bin Muslim, sampai ke Maroko, Afrika Utara, Pol, Uqbah bin Nafi', wafat di Aljazair, di Basrah. Sahabat berjasa besar menyebar luaskan agama Islam. Ke Mesir, Amr bin As, ke Syam, Muawiyah, ke Yaman, Mu'ad bin Jabal, dan seterusnya. Tapi yang mengisi keilmuan agama Islam, para ulama, tabi'in dan tabi'in malah. Sing ngisi keilmuannya, bukan menyebarkan, memperluas, bukan. Yang perluas wilayah Islam para sahabat. Tapi yang mengisi peradaban, thaqafah, hadarah, kemajuan ilmu Islam, para ulama, para tabi'in terutama. Waktu zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi, sahabat, Quran itu tidak ditulis karena mengandalkan hafalan. Semua sahabat hafal Quran, gak butuh tulisan. Tidak ada satu sahabat pun yang mempunyai tulisan Quran sempurna, gak ada. Sahabat A tulisan 2 Baqarah, Al Yasin,
surat B dia tulisan surat Yusuf, surat Maryam, sahabat C dia tulisan apalah surat Hud, surat Ibrahim. Gak ada satu sahabat pun yang mempunyai tulisan Quran sempurna. Dari Alhamdulillah sampai An-Nas, betul-betul. Kenapa? Karena mereka mengandalkan hafalan, cerdas hafal. Niru apa katakan Nabi, masalahnya pas rekor Nabi lah. Tapi setelah agama Islam berkembang kemana-mana, baru butuh tulisan. Maka Sayyidina Umar mulai menulis, mulai memerintahkan bikin tim penulis Quran, dipimpin oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Sayyidina Ali, Muawiyah. Tapi masih bercerai-berai. Finalnya ketika Khalifah Utsman bin Affan. Dari final, satu. Standarnya satu, yang lain dibakar. Supaya tidak ada perpecahan, perbedaan antara satu sama lain baca Quran. Nah ini tulisan Al-Quran ketika zaman Sayyidina Utsman, kalau gak ada fotokopinya, orang yang sudah tulisan Arabnya betul sempurna. Titik mau betul wonten. Betul-betul betul dirobok, kalau gak ada fotokopinya. Orang semua keluar semua cukup. Kayak barokah lah kalau simpan. Mulai ada titik. Sehingga titik pada penyukat al-huruf supaya orang bisa baca tulisan Arab. Mulai gawe titik, namanya bukan sahabat, bukan Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Itu wadi'ul nuqat al-huruf. Ba titik siji ngisor, ta titik dua dhuwur, ta titik tiga dhuwur, jim titik tengah siji, ha non titik, kha titik tiga satu di atas. Dulunya dari Mushaf Utsman ba ta nun ya sama. Ayo coba teman. Karena mereka mengandalkan hafalan, gak mengandalkan tulisan. Sasampunipun wonten titik, mulai orang melek bisa udah baca Al-Quran, masih banyak yang salah, bingung baca tulisan Quran. Masih belum sempurna. Maka yang menyempurnakan tulisan Arab dengan harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Farhad mana ya asli Tengah, bukan orang Arab. Tadi Abul Aswad Du'ali yang bikin titik, bukan orang Arab. Bukan orang Arab, orang Ajam. Wafat tahun 62 Hijriah. Imam Khalil sehingga harokat, bukan orang Arab. Wis orang titik, orang harokat. Masih banyak orang baca Quran rentang-rentong. Pokoknya sebutan ngaji pesantren kan. Khutbah enak, ceramahnya enak, besok untuk dari Quran berantakan. Maka ada ulama yang berjasa besar menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran. Yaitu Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, bukan orang Arab. Wafat tahun 224 Hijriah. Baru ada tajwid. 200 tahun 200 ada Nabi wafat 200 tahun baru ada tajwid. Idhar, idgham, iqlab, ikhfa, qalqalah, matrazin, majaiz, matobi'i. Paham betul? Cuma ilmu. Oh. Ada lagi. Suatu ketika ada orang baca Quran. Wa anna Allaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Bahasa benar anna Allaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Baca Rasulullah. Kalau Rasulullah sama-sama tidak dilindungi oleh Allah. Tapi kalau Rasulullah sama-sama tidak melindungi orang musyrik bersama Allah Rasulullah.
lahirlah ilmu nahwu. Baru ada cerita terminologi tada, khobar, fa'il, maf'ul dan seterusnya. Sekitar tahun 170-an yang menggagas ilmu nahwu Imam Amr bin Umbur yang terkenal panggilan nama Imam Sibawayh, bukan orang Arab. Singgawe nahwu Arab, tuduh Arab. Menyelidiki keindahan bahasa Al-Quran, mengandung nilai-nilai ma'ani, mengandung penjelasan yang sangat jelas, bayan, mengandung bagaimana caranya Quran, indahnya bahasa Al-Quran. Lahirlah ilmu balaghah yang mengandung 3 ilmu: